I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name, Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bersama dengan keluarga kita pada saat ini boleh beribadah bersama. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita boleh berada di awal bulan Maret tahun 2021. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan untuk kita. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan kita dan memuliakan namanya. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada saat ini. Dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri
Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan satu pujian. Besar setiamu Tuhan, tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang terdapat dari Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala
kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikianlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini, dan saya mengajak setiap jemaat Tuhan untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Dengan penuh sukacita, mari kita menyanyikan pujian ini. Mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Ku tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa. Kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan tentang Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan akan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita berdoa untuk pelayanan kita di bulan Maret dan bulan April ini, di mana ada beberapa acara yang akan kita laksanakan, yaitu HUT Komisi Pria, ada HUT Komisi Pemuda, dan HUT Komisi Remaja. Dan ada juga doa Getsemani. Kita berdoa supaya setiap hamba Tuhan yang melayani selama 4 hari akan menguatkan kita dan meneguhkan iman kita. Dan kita berdoa juga untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Kita berdoa supaya acara ibadah dapat berjalan dengan baik dalam proses rekaman, proses pengeditan video, hamba Tuhan yang melayani, dan jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Dan selanjutnya kita berdoa dengan iman, kita berdoa di mana rencana pembangunan gereja kita. Kita berdoa supaya Tuhan menyediakan dana yang cukup untuk kita, agar kita dapat membangun gedung gereja dan kita boleh beribadah bersama-sama. Jadi jemaat Tuhan, kita berdoa untuk itu dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari lepas hari kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GKI Gracia di tempat ini. Dalam setiap rangkaian acara, baik itu acara HUT, di mana dalam bulan Maret ini ya Tuhan, akan dilaksanakan HUT Komisi Pria, Komisi Pemuda, dan Komisi Remaja. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati hamba Tuhan dan jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Akan firman Tuhan juga yang akan menguatkan kami. Kiranya Engkau memberkati rangkaian acara HUT ini ya Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur acara HUT Komisi Wanita Jumat tanggal 5 Maret dapat berjalan dengan baik dan boleh menguatkan iman jemaat Tuhan, khususnya Komisi Wanita. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rangkaian acara Paskah, di mana akan laksanakan doa Getsemani ya Tuhan. Engkau memberkati biarlah selama 4 hari doa Getsemani ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami, agar kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan memberkati kami senantiasa. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah Jumat Agung, Engkau memberkati ya Tuhan, biarlah ya Tuhan jemaat Tuhan boleh dikuatkan dan boleh diberkati melalui firman Tuhan. Dan untuk ibadah Paskah juga Tuhan, Engkau memberkati, biarlah melalui firman Tuhan kami boleh diteguhkan, hamba Tuhan yang melayani, Engkau memberkati untuk jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan juga Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk rangkaian rekaman Tuhan, biarlah ya Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik, alat-alat yang kami gunakan semuanya ya Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, dan Engkau memberkati proses pengeditan juga ya Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa khususnya untuk pembangunan gereja GKI Gracia. Dengan iman kami percaya Engkau akan menyatakan mujizat-Mu dan memberikan kami dana yang cukup untuk kami boleh membangun gereja ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan
Dan biarlah ya Tuhan gedung gereja GKI Gracia dapat dibangun dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami di hadapan Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan, berkati pekerjaan, berikan kesehatan yang daripada Tuhan, jauhkan dari virus corona, Engkau lindungi dan memberkati kami semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kita terima, dan biarlah kita boleh mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Pada saat ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dari pujian PPK 164, Ku bersandar pada yang kekal. Bersandar pada yang kekal, karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Permai, ku bersandar pada yang kekal. Jalanku cerah, hilang yang getih, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, karena ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Sandar, sandar, ku bersandar pada teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman-Nya. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan satu pujian, Ajaiblah Firman Hidup.
Kuatkanlah imanku, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup yang memberikan pengampunan serta kedamaian. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. 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 Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini ada kesempatan untuk kami akan belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan hikmat kepada kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan dapat Engkau sampaikan kepada kami dan kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama tentang peranan Alkitab dalam hidup orang percaya atau peranan Alkitab dalam hidup orang Kristen. Mari bersama-sama kita membuka di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang Alkitab, seringkali muncul beberapa pertanyaan. Mungkin yang sering kita dengar atau di benak kita sendiri. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah setelah membaca Alkitab, masalah yang saya alami, pergumulan yang saya alami, itu pasti dapat diselesaikan, dapat terselesai? Apakah otomatis akan selesai? Akan ada jalan keluar ketika
saya menghadapi pergumulan dan saya baca Alkitab. Pertanyaan yang kedua, apakah setelah membaca Alkitab ada jaminan bahwa sakit penyakit yang saya alami itu akan sembuh? Ya. Yang ketiga, apakah setelah membaca Alkitab ada jaminan bahwa keluarga saya akan kembali bersatu? Keluarga saya yang tercerai-berai akan kembali bersatu sehingga ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga saya ketika saya membaca Alkitab. Jika tidak ada dampak secara langsung di tengah-tengah keluarga kita atau di tengah-tengah kehidupan kita, untuk apa kita baca Alkitab? Tidak ada manfaatnya, Bapak Ibu. Nah, ternyata hal ini merupakan pertanyaan klasik yang bukan hanya muncul saat ini, tetapi sudah muncul berabad-abad yang lalu. Di mana Bapak Ibu Saudara ada beberapa tipe orang yang seringkali bertanya hal-hal seperti ini. Yang pertama, ada tipe orang itu adalah seorang filsuf atau seorang yang mencari kebenaran. Begitu ya, di dunia ini. Dia berusaha untuk mencari-cari titik kelemahan dari Alkitab. Sehingga tidak ada penemuan atau hal-hal yang dia dapatkan untuk menjatuhkan, dia berusaha untuk mendapatkan ilmu-ilmu, teori-teori untuk menjatuhkan Alkitab. Nah, itu para filsuf, khususnya filsuf-filsuf sekuler, Bapak Ibu Saudara. Ada teolog juga yang berusaha untuk menciptakan pemahaman atau pengajaran baru sehingga menganggap bahwa Alkitab itu bukanlah sebuah firman Tuhan, tetapi hanya buku biasa. Ada seorang yang bernama Paul Tillich ketika dalam kehidupannya di Perang Dunia Kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika dia melihat terjadi peperangan, terjadi penderitaan di masyarakat, dia bertanya, di mana Tuhan? Apa manfaatnya Alkitab itu? Tidak ada manfaatnya. Sehingga muncullah teori-teori baru. Ini contoh-contoh Bapak Ibu Saudara. Ini contoh pertama dari tipe orang yang mempertanyakan manfaat Alkitab. Apakah mereka orang bodoh? Tidak. Mereka orang-orang pintar. Mereka adalah orang-orang hebat. Nah, ada yang kedua, tipe orang kedua yang mempertanyakan manfaat Alkitab adalah seorang yang pernah kecewa dengan Tuhan. Orang yang dulunya mungkin dia taat, orang yang rajin melayani, rajin ke gereja, sehingga suatu hari mungkin dia pernah kecewa dengan Tuhan. Anaknya mungkin dipanggil Tuhan, orang yang terkasih, yang dia sayangi, atau barangnya, hartanya hilang, sehingga dia kecewa dengan Tuhan. Akhirnya dia sakit hati dengan Tuhan. Muncullah pertanyaan, untuk apa baca Alkitab? Tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, ada tipe orang ya yang mempertanyakan untuk apa manfaatnya baca Alkitab. Itu adalah tipe orang yang belum pernah baca Alkitab. Orang yang belum tahu atau belum pernah sekalipun membuka Alkitab dan membacanya, sehingga dia tidak tahu untuk apa manfaatnya membaca Alkitab. Dan tipe keempat ini yang seringkali kita lakukan adalah tipe orang yang malas baca Alkitab. Orang malas baca Alkitab tapi menuntut sesuatu hal yang membuat dirinya bahagia, mendapatkan berkat. Tetapi dia malas baca Alkitab. Mana mungkin dia bisa mendapatkan pengetahuan yang baik tentang Allah kalau dia sendiri malas baca Alkitab. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi jika kita memahami Alkitab itu dari sudut pandang yang salah atau dari sudut pandang dunia ini. Karena ketika kita memahami Alkitab dari sudut pandang dunia ini yang berorientasi hanya kepada diri sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika berorientasi kepada diri sendiri, kita membaca Alkitab, kita hanya mencari apa manfaatnya untuk saya, apa manfaatnya untuk saya, apa manfaatnya untuk saya. Semuanya hanya untuk saya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab
dengan sudut pandang Tuhan, kita berorientasi kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa ketika membaca Alkitab itu sungguh-sungguh kita akan mendapatkan pengenalan yang baik tentang Allah. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Dan Alkitab itu adalah satu-satunya kebenaran. Saudara yang terkasih, Alkitab bukanlah sebuah jimat yang setiap ayatnya bisa memberikan apa yang kita inginkan. Ada orang yang menjadikan Alkitab itu sebagai jimat. Satu kali saya melayani, ada seorang, dia mengatakan bahwa dirinya menghafal doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami itu setiap kalimat itu, setiap ayat dalam doa Bapa kami itu dia gunting dan dia lipat-lipat, digulung di kain putih. Dan apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Kain putih itu dengan gulungan doa Bapa kami atau secari kertas yang sudah tertulis doa Bapa kami itu dalam bahasa suku mereka, itu diikat dan diikat di pinggang mereka. Untuk apa? Agar ketika mereka berlayar cari ikan, mereka banyak dapat ikan. Ketika mereka menghadapi masalah, mungkin mereka dapat mengatasinya. Mereka kebal, mereka tidak takut. Karena perlindungan mereka ada di ayat doa Bapa kami itu. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab itu bukanlah sebuah jimat. Tetapi pada hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, prinsip utama yang harus kita pahami adalah Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab bukanlah buku, sebuah buku atau tulisan yang berisi firman Allah. Tetapi Alkitab itu adalah mutlak firman Allah. Apa buktinya Bapak Ibu Saudara? Dalam kalimat pertama ayat ini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tulisan yang ada dalam Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan, ya, yang diilhamkan oleh Allah sendiri kepada 40 orang penulis yang berbeda dengan waktu yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, akan tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu menyatakan kedaulatan Tuhan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah diilhamkan Allah itu artinya dihembuskan oleh Allah. Artinya Alkitab, ya, Alkitab itu sampai kepada kita dan kita baca itu di dalam kewenangan atau otoritas ilahi sepenuhnya dari Allah. Dan hal itu merupakan sebuah kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Kebenaran mutlak. Otoritas Allah ada di dalamnya. Sehingga kita mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis. Firman Allah yang tertulis. Jemaat Tuhan, bangsa Indonesia memiliki undang-undang, gitu ya, yang menjadi tolak ukur dan memiliki otoritas yang mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap hal yang dilakukan di dalam lingkup bangsa ini berorientasi kepada undang-undang tersebut. Jika tidak sesuai dengan undang-undang, maka terjadi sebuah pelanggaran. Meskipun ada sedikit kemiripan Bapak Ibu Saudara, undang-undang bukanlah firman Allah. Tetapi Alkitab adalah firman Allah. Tetapi hal ini saya mencoba untuk menggambarkannya. Undang-undang itu diciptakan
ya, diciptakan dengan otoritas dari bangsa Indonesia, sehingga semua orang Indonesia harus taat dan patuh kepada undang-undang dan Pancasila. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah contoh gitu ya, atau contoh berikutnya. Dalam sebuah gereja atau dalam sebuah perusahaan ada yang namanya SOP, begitu ya. SOP ini Bapak Ibu Saudara digunakan untuk menjadi standar atau menjadi tolak ukur untuk melakukan setiap kegiatan di dalam gereja atau dalam sebuah perusahaan. Sehingga kalau contohnya lah dalam gereja, ya, ketika SOP ini dibuat ya oleh majelis dan hamba Tuhan, nah setiap komisi-komisi dan pengurus itu akan menjadikan SOP menjadi sebuah acuan. Supaya apa? Supaya dalam pelayanan dalam gereja ini dapat berjalan dengan baik. Itu maksudnya, sehingga ada SOP yang baik. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab adalah undang-undang yang Tuhan berikan dengan otoritas ilahi langsung diberikan kepada orang percaya, kepada manusia. Sehingga dalam perjanjian lama kita kenal begitu ya, kitab Taurat. Ya, Taurat, sebuah aturan undang-undang yang Tuhan berikan langsung kepada manusia. Ditulis oleh beberapa penulis. Itulah ya firman Allah yang diilhamkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mau melihat, mungkin kita menganggap bahwa Alkitab itu sesuatu yang kalau hari-hari kita menjadikan sebuah hal yang tidak terlalu penting, padahal itu sangat penting. Yang harus kita baca, kita renungkan setiap hari. Tetapi tidak sedikit kita yang menganggap itu tidak terlalu penting. Dan bahkan mungkin ada dari kita ya yang hanya buka Alkitab, baca Alkitab 1 minggu 1 kali. Bersyukur kalau 1 minggu bisa 2 kali. Tapi alangkah bersyukurnya kalau setiap hari bangun pagi sebelum tidur kita baca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Karena indah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Alkitab itu sungguh indah. Ada sebuah tatanan tulisan firman Tuhan yang sungguh-sungguh ketika kita merenungkannya dengan segenap hati, kita saat teduh kita baca itu, kita akan mendapatkan ketenangan dan berkat yang luar biasa melalui setiap kalimat demi kalimat. Melalui firman Tuhan akan menguatkan kita. Nah, kita akan melihat apa sih manfaatnya Alkitab ini, begitu ya. Sehingga kita sebagai orang Kristen wajib atau harus membaca Alkitab. Setidaknya ada 4 manfaat Bapak Ibu Saudara yang tertuang di dalam ayat yang ke-16 ini. Ya. Manfaat yang pertama adalah mengajar. Ya, mengajar. Perbedaan Alkitab dengan buku lain, ya buku-buku lain, apakah itu buku-buku teologi ya, buku-buku umum ya yang tebal-tebal atau kamus begitu ya. Ada perbedaannya. Alkitab itu adalah firman Allah yang dihembuskan oleh Allah yang tadi kita sudah bahas. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus, begini ya, Roh Kudus berperan untuk memberikan hikmat bagi kita yang membacanya, agar kita dapat mengerti akan maksud Tuhan di dalam firman Allah itu, di dalam Alkitab itu. Berbeda dengan buku lain. Buku lain sifatnya pasif, hanya sebatas menambah pengetahuan saja. Tetapi Alkitab ada peranan Roh Kudus yang bukan hanya menambah pengetahuan kita, tetapi membuka hati kita untuk kita mengerti dan memahami, sehingga ketika kita membaca itu kita dapat diubahkan oleh Tuhan. Hal itulah juga yang mengubahkan Martin Luther, sehingga dia menjadi seorang pejuang yang luar biasa untuk membuat sebuah pemahaman yang benar tentang keselamatan. Karena keselamatan hanya dapat diperoleh
melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, Alkitab mengajar kita untuk dapat mengenal Tuhan. Karena lewat Alkitablah kita akan mendapatkan semuanya hal tentang karya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mungkin kita melihat ada hujan, gitu ya, ada petir, ada angin, ada ciptaan Tuhan yang indah. Tetapi semua itu hanya bersifat umum. Itu semua hanyalah wahyu umum yang semua manusia, baik orang yang tidak percaya maupun orang percaya, dapat menikmatinya. Tetapi Alkitab adalah wahyu khusus yang hanya diperoleh atau hanya dipahami oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengenal Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Karena Roh Kudus berperan untuk mengubah hatinya, membuka hatinya. Alkitab akan menuntun kita kepada pemahaman yang benar. Oleh karena itu, saudara, sangat penting bagi kita untuk membaca Alkitab. Ya, sebagaimana kita akan dapat pengetahuan tentang Allah. Ya, jika kita tidak membaca Alkitab, kita tidak mungkin dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi kalau kita tidak pernah baca Alkitab atau kita malas baca Alkitab. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak tantangan kalau baca Alkitab, bukan? Apalagi kalau sudah baca tentang tentang imamat, begitu ya, tentang ulangan, atau tentang bilangan, itu hal-hal yang membosankan, yang membuat ngantuk. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, setiap kalimat itu adalah firman Allah yang memiliki otoritas. Di dalamnya Roh Kudus berperan untuk mengubah hidup kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, selain membaca Alkitab, kita juga perlu bimbingan hamba Tuhan atau gembala untuk membawa kita mengerti apa yang disampaikan Alkitab. Memang betul Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti. Tapi kita juga perlu untuk membimbingan hamba Tuhan atau gembala untuk membawa kita, menuntun kita. Oleh karena itu sangat penting ada hamba Tuhan atau gembala ya di dalam gereja itu untuk membimbing jemaat Tuhan dalam pengetahuan tentang Allah. Ya. Hamba Tuhan berperan untuk membawa jemaatnya untuk dapat mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting. Nah, memang Bapak Ibu, saat ini kita menjumpai banyak akses begitu ya untuk memudahkan kita mendapatkan renungan-renungan yang membantu kita untuk mengerti Alkitab ya. Hal itu juga sangat baik begitu ya. Hal itu juga sangat baik. Akan tetapi saudara, harus diingat bahwa mereka atau hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan renungan di media sosial begitu ya atau di YouTube, itu mereka tidak mengenal siapa kita. Mereka tidak mengenal domba-dombanya, audiensnya yang mendengarnya. Mereka tidak kenal. Mereka tidak kenal bagaimana level iman kita yang mendengarkannya. Mereka tidak mengenal apa kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, jemaat Tuhan, gitu ya. Mereka tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ya, sangat penting jika kita, Bapak Ibu Saudara, dibimbing oleh hamba Tuhan atau gembala yang sudah bertahun-tahun atau sudah mengenal jemaatnya dengan baik. Mengenal setiap kelemahan, kekurangan jemaatnya. Sehingga apa? Sehingga bimbingan akan Alkitab untuk memahami Alkitab itu benar-benar tepat sesuai dengan kebutuhan domba-dombanya. Kebutuhan dari jemaatnya. Tepat sasaran. Begitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa ketika membawa firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan kita, begitu ya, kami berusaha untuk mendapatkan bagian-bagian firman Tuhan yang betul-betul mengena dengan jemaat.
Karena kita berusaha ya, berusaha dan kita mengenal siapa audiens kita, siapa yang mendengar kita, siapa jemaat kita. Dan setiap firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh ya, bisa mengena atau sampai atau mendarat kepada jemaat. Sehingga jemaat kita itu boleh bertumbuh akan pengenalan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan menyatakan kepada kita, sangat penting jika kita mengikuti ibadah persekutuan doa, begitu ya. Ibadah persekutuan doa itu penting sekali. Atau komisi-komisi, baik itu komisi pria, komisi wanita, komisi pemuda, komisi remaja, ya. Karena Bapak Ibu Saudara, lewat ibadah, lewat persekutuan itulah kita mendapat bimbingan Alkitab yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai jemaat Tuhan. Kita bisa saja mendengar dari YouTube, mendengar dari mana, dari media sosial lainnya, ya, bisa saja. Tetapi yang mengenal kita, kelemahan kita, kekurangan kita, kebutuhan kita adalah hamba-hamba Tuhan kita. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita beribadah, ya, persekutuan doa, tetap setia, begitu ya, tetap rajin mengikuti komisi-komisi, ya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang tidak paham tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, ya, boleh bertanya, kan ya. Karena beberapa waktu saya mendapatkan WA, begitu ada pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab, ya, saya senang sekali Bapak Ibu Saudara, ya, bisa berbagi, ya, bisa berbagi dan membimbing, mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Ini sangat penting. Inilah manfaat dari Alkitab itu. Manfaat dari Alkitab itu mengajarkan jemaatnya, mengajarkan setiap orang percaya. Manfaat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-16 ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Jemaat Tuhan, Alkitab merupakan sarana yang dipakai Tuhan untuk membongkar kesalahan atau pelanggaran atau dosa yang telah kita lakukan dan kita sembunyikan. Menyatakan kesalahan itu artinya menginsyafkan atau menyadarkan kita bahwa kita ini telah berbuat dosa, kita ini menyembunyikan sesuatu. Mungkin di mata manusia, di mata sesama kita, orang tidak melihat dosa yang kita sembunyikan, pelanggaran yang kita sembunyikan, tetapi di mata Tuhan, sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara semuanya terbuka lebar dan Tuhan melihat dengan matanya dan Tuhan merasakan kesedihan karena anak-anaknya hidup menyembunyikan dosa, menyembunyikan pelanggaran. Dan inilah manfaat dari Alkitab. Alkitab akan menyatakan kesalahan itu, membukakan kesalahan itu, menginsyafkan kita, menyadarkan kita agar kita boleh berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab itu menegur kita itu dengan beberapa cara. Cara yang pertama, pada saat kita baca Alkitab, ya, pada saat kita membaca Alkitab dan kita mendapatkan teguran yang keras dari Alkitab itu, dari ayat misalnya, gitu ya. Misalnya ayat itu, kasihilah sesamamu seperti manusia, padahal kita ada membenci sesama kita. Ini teguran Bapak Ibu Saudara. Teguran yang sangat keras sekali, ya. Nah, itu cara yang pertama pada saat kita membaca Alkitab. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oke ya. Itulah teguran. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari bahwa teguran itu menegur kita, firman Tuhan itu menegur kita. Dan ada banyak orang yang juga yang merasa, ya, biar cuek sajalah, begitu ya, biarkan saja, lewat saja. Itu cara Tuhan, ya. Lalu lewat Alkitab, lewat pengajaran, ya, lewat pengajaran firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara,
Alkitab itu menegur kita dengan cara pada saat Roh Kudus membukakan ingatan kita akan pembacaan Alkitab yang pernah kita baca. Ya, kan memori kita ini kan, otak kita ini memorinya itu banyak sekali, miliaran bahkan triliunan begitu ya. Ada banyak data yang ada di memori kita ini. Dan Bapak Ibu Saudara, dari miliaran data itu, memori itu, Tuhan ya, Roh Kudus membukakan ketika kita melakukan kesalahan. Dia membukakan, mengingatkan kita, ingat Alkitab telah mengajarkan bahwa jangan begini, jangan begini, jangan begini. Dan memori itu mengingatkan kita, gitu ya. Tuhan membukakan memori kita bahwa firman Tuhan mengatakan jangan begini, jangan begini. Pada waktu kita mungkin mau selingkuh begitu ya, langsung memori kita dibukakan oleh Tuhan. Setelah kita membaca Alkitab, Tuhan ingatkan, ingat Alkitab mengatakan jangan berzina. Ya. Kita mau minum alkohol, mau mabuk, ingat jangan minum minuman keras. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mendapatkan akses data atau memori yang baik kalau kita sendiri balas baca Alkitab atau tidak pernah baca Alkitab? Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menyatakan kesalahan atau menegur kita dengan cara demikian. Nah, akan tetapi ada banyak respon orang-orang begitu ya. Bagaimana responnya dalam menyikapi teguran Alkitab ini? Teguran yang pertama, yang merasa bahwa teguran itu bukan untuk saya, teguran itu untuk orang lain, gitu ya. Saya merasa benar, saya merasa baik, ya. Yang kedua, ketika kita meresponi teguran itu, pendeta khotbah, hamba Tuhan khotbah, tersinggung pula. Saya tersinggung, Bapak ini nembak saya, begitu ya. Tersinggung, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saat kita tersinggung itulah di situ letaknya bahwa kedewasaan rohani kita belum dewasa di dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga, bagaimana respon kita? Cuek atau pura-pura tidak tahu, lewat saja. Ya. Yang keempat, menerima dan mengintrospeksi diri. Karena justru ketika kita merasa bahwa kita tidak memiliki kelemahan lah, maka itulah kelemahan yang sesungguhnya akibat dosa. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa diri kita baik, diri kita benar, jadi kita tidak ada salahnya. Itulah kesalahan terbesar dari kita. Karena setiap manusia itu berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, manfaat Alkitab akan membongkar kebusukan kita. Membongkar segala hal yang tersembunyi dalam hidup kita. Akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Agar kita boleh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu manfaat Alkitab yang kedua. Manfaat Alkitab yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu memperbaiki kelakuan. Ya, memperbaiki kelakuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memperbaiki perilaku kehidupan setiap orang percaya. Ada banyak contoh perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, ada banyak contoh perilaku. Kalau dijelaskan secara detail mungkin tidak cukup waktunya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal, perilaku-perilaku yang kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saya mencoba untuk memberikan 5 contoh saja. Dan mungkin 5 contoh ini dapat merangkum perilaku-perilaku yang ada dalam hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perilaku yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah perilaku akan khawatir, ya, khawatir akan hari esok. Khawatir akan hari esok. Ini adalah contoh perilaku yang tidak baik, ya, dimiliki oleh orang percaya. Yang harusnya orang percaya itu beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia merasa khawatir dan merasa takut, sehingga yang terjadi adalah pemikiran negatif, hal-hal yang negatif dalam pikirannya. Hal itu tidak baik Bapak Ibu Saudara. Terjadilah ketakutan, terjadilah stres, gitu ya, yang menyebabkan timbullah penyakit dan lain sebagainya. Ini perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang harus dibuang. Kekhawatiran itu harus dibuang.
Itulah yang harus ditegur, ya. Makanya Alkitab itu menegur, ya. Janganlah khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara, itu teguran. Bukan hanya kita cuek saja, oh jangan khawatir, oh iyalah jangan khawatir, cuek saja, lepas. Tapi harusnya kita mengintrospeksi diri, oh ya saya khawatir, saya minta ampun Tuhan, saya belajar Tuhan, ampuni saya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, perilaku apa? Perilaku keserakahan. Ketika kita serakah, kita mementingkan sesuatu ya, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itulah keserakahan. Kita melakukan sesuatu, bekerja dalam pekerjaan kita hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Itu keserakahan, mencari untung diri sendiri. Mengorbankan orang lain, mengorbankan pelayanan, mengorbankan pekerjaan hanya untuk diri sendiri. Itu bukti perilaku keserakahan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Perilaku yang ketiga, penyembahan berhala. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dunia modern ini kita tidak lagi berjumpa dengan orang-orang yang masih terikat dengan penyembahan berhala seperti patung, jimat, dukun dan sebagainya. Apalagi kalau di kota besar, begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang mengganti menjadi berhala-berhala dalam hidup kita, ya, hari lepas hari yang menyingkirkan Tuhan. Bahkan suami kita bisa menjadi berhala, istri kita bisa menjadi berhala, anak kita bisa menjadi berhala, uang bisa menjadi berhala, harta benda bisa menjadi berhala. Segala sesuatu yang menyingkirkan, menggeser posisi Tuhan, itu adalah berhala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika suami atau jika istri itu posisinya lebih tinggi daripada Tuhan, itu patut dipertanyakan dan harus ada pertobatan. Di atas segala-galanya yang kita miliki, prioritas utama itu adalah Tuhan Yesus. Jangan sampai kita menjadikan hal lain menjadi berhala dalam hidup kita, sehingga iman kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikutnya perilaku apa? Perilaku sulit mengampuni, sakit hati, dendam. Ini perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perilaku inilah yang harus diperbaiki, ya. Yang harus kita checklist Bapak Ibu Saudara. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, perbaiki ini Tuhan, pulihkan ini Tuhan. Dan berikutnya, perilaku memutuskan untuk tidak melakukan hal yang benar. Apa artinya? Kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu Alkitab itu mengajarkan kita untuk melakukan kebenaran, tetapi kita memutuskan, saya tidak mau. Saya nyaman dengan apa yang sudah saya perbuat. Saya nyaman dengan prinsip saya tidak akan mengampuni orang itu. Saya nyaman dengan prinsip saya bahwa saya adalah orang yang benar, yang lain semua salah. Tidak mau diubahkan, tidak mau diperbaiki oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, inilah 5 contoh ya, perilaku yang perlu diperbaiki. Beberapa waktu yang lalu saya antar mobil di Toyota begitu ya, ada daftar checklist yang bagian dari mobil itu yang harus diperbaiki. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam hidup kita harusnya kita mencatat atau kita mengetahui daftar-daftar yang harus diperbaiki, yang menjadi kekurangan kita, yang menjadi kelemahan kita, itu yang harus diperbaiki, di checklist. Agar apa? Agar itu diubahkan dan dipulihkan. Agar kita boleh menjadi anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, manfaat dari Alkitab adalah mendidik dalam kebenaran. Mendidik dalam kebenaran. Hal ini menunjuk kepada sebuah latihan ya, atau pembinaan iman agar
kita ini dapat lebih bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan. Ketika kita melatih, membina iman kita, terus kita pupuk, dan kita pupuk, kita akan semakin bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti sebuah tanaman yang memerlukan pupuk. Ketika tanaman itu tidak dipupuk, tidak dirawat dengan baik, maka tanaman itu akan menjadi tanaman yang kerdil, yang tidak akan bertumbuh dan tidak akan berbuah. Dia hanya menjadi sebatas tanaman dan suatu saat dia akan mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tanaman yang baik itu adalah tanaman yang dirawat dengan baik, yang disiram, yang diberikan pupuk, yang dibersihkan dari rumput-rumput, dan dia akan bertumbuh, dia akan berbuah, dan dia menghasilkan buah yang banyak. Demikian juga hidup kita. Hidup kita ini, iman kita ini harus dididik di dalam kebenaran yang benar akan Tuhan. Makanya perlunya persekutuan doa, perlunya ibadah, perlunya baca Alkitab. Itu melatih kita, mendidik kita, membina iman kita agar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengalami pengenalan yang baik akan Tuhan. Alangkah indah Bapak Ibu Saudara, semakin kita rajin baca Alkitab, maka iman kita itu semakin terlatih, semakin terlatih, semakin kuat. Satu contoh dalam Alkitab, ketika Daud, dia sudah terlatih dengan senjatanya, yaitu alih-alih, ketapel. Dia sudah terlatih dengan senjatanya itu. Ketika dia menjaga dombanya di padang rumput, ada binatang liar, ada binatang buas, ada beruang, ada serigala yang mengancam nyawa domba-dombanya. Dia menggunakan senjatanya itu untuk mengalahkan binatang buas itu. Dan dia sudah terlatih, dia sangat paham sekali menggunakan senjatanya. Bapak Ibu yang terkasih, sehingga karena terlatih setiap hari, dia terlatih menggunakan senjatanya. Pada waktu dia mengalahkan Goliat, dia menggunakan apa? Dia bukan menggunakan alat perang yang belum pernah dia gunakan, tetapi dia menggunakan senjatanya yang sudah terlatih dia gunakan, sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Demikian juga jika kita rajin baca Alkitab, kita rajin melatih diri kita dengan pemahaman, dengan pembinaan, dengan latihan yang baik akan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada masalah datang, pergumulan datang, sakit penyakit datang, kita bukan hanya mengharapkan kesembuhan, tetapi kita tahu apa manfaat Alkitab itu dalam hati kita, sehingga iman kita kuat, iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Dan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Apapun pergumulan itu, mau Tuhan sembuhkan atau tidak sembuhkan, mau Tuhan berkati atau tidak berkati, mau kita kaya atau tidak kaya, mau kita menghasilkan atau tidak menghasilkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah terlatih dengan senjata itu, yaitu Alkitab, firman Allah, kita tidak takut. Iman kita tetap teguh dalam Tuhan, karena ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini dapat meneguhkan iman kita. Satu hal yang saya mau berikan kepada jemaat Tuhan, marilah kita sebagai jemaat Tuhan, jadikanlah Alkitab ini sebagai sesuatu yang sangat penting, yang tidak boleh kita sepelekan dalam hidup kita. Ingatlah, Alkitab itu adalah ilham daripada Allah sendiri. Alkitab itu adalah pemberian Allah sendiri kepada umatnya manusia. Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah yang menguduskan kita. Firman Allah yang mengubah hidup kita. Firman Allah yang mengajarkan kita. Dan biarlah kita semakin giat untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Saya akan menutup firman Tuhan dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur akan kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman Tuhan ini, biarlah kami boleh semakin hari semakin setia dengan Tuhan, semakin rajin baca Alkitab Tuhan, dan semakin rajin merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami hari lepas hari. Firman Tuhan ini sangat sederhana. Engkau yang memampukan kami, memberikan hikmat kepada kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan pujian doksologi. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu untuk ibadah yang boleh berjalan pada hari ini. Dan pada akhirnya ya Tuhan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Tritunggal senantiasa tercurah atas kehidupanmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.